Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Aam Rahmat Mulyana, SEMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perencanaan Tenaga Kerja. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Wildan Nugraha dengan NIM akhir 02. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan analisis jabatan pada perusahaan Indomaret, Alfamart, Yomart yang dilaksanakan pada Mei 2025 dengan melakukan wawancara. Berikut adalah nama dari anggota kelompok 1. Yang pertama ada Wildan Nugraha dengan NIM akhir 02, kemudian GAS Kanabila dengan NIM akhir 07, kemudian Agus Setiabudi dengan NIM akhir 019, kemudian ada Andika Francahya dengan NIM akhir 020, dan Calvin Gia Pratama dengan NIM akhir 024. Teori perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah proses sistematis untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam suatu organisasi, baik dari segi jumlah, keterampilan, maupun waktu yang dibutuhkan agar mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Tujuan dari perencanaan ini ada antara lain untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta mengantisipasi perubahan kebutuhan tenaga kerja akibat perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, dan faktor eksternal lainnya. Perkenalkan, nama saya Grace Kanabela dengan NIM 23500910007. Pada slide ini terdapat teori analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan mendokumentasikan berbagai aspek penting dari suatu jabatan dalam organisasi. Proses ini mencakup pengumpulan informasi tentang tugas-tugas utama, tanggung jawab, hubungan kerja, wewenang, kondisi kerja, serta kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif. Tujuan utama dari analisis jabatan adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai isi dan persyaratan suatu pekerjaan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam berbagai kegiatan manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, serta penyusunan sistem kompensasi dan promosi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Setiabudi dengan NIM 23500 Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dari perusahaan Indomaret. Indomaret ini atau dengan nama perusahaan PT Indomarko Prismata yang lebih dikenal dengan nama Indomaret adalah jaringan retail terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan juga kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1988 dan mulai membuka gerai pertamanya di Ancol, Jakarta Utara. Indomaret ini berada di bawah naungan Salim Group yang menjadi salah satu grup usaha terbesar di Indonesia. Indomaret ini mempunyai tujuan awal yaitu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan lokasi toko yang dekat dan juga pelayanan yang nyaman disertai dengan harga yang terjangkau. Seiring waktu, Indomaret ini berkembang pesat dan kini Indomaret ini memiliki lebih dari 20.000 gerai yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, baik yang dikelola langsung maupun melalui sistem waralaba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Andika Francahya dengan NIM 23500910020. Di sini ada komponen profil yaitu Alfamart. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, lebih dikenal dengan nama Alfamart, adalah salah satu jaringan retail minimarket terbesar di Indonesia yang menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1999 dan mulai membuka gerai pertamanya di Karawaci, Tangerang. Alfamart merupakan bagian dari Alfa Group yang juga membawahi berbagai lini usaha di bidang distribusi dan retail. Sejak awal, Alfamart hadir dengan tujuan utama untuk melayani masyarakat menengah ke bawah dengan menyediakan produk yang lengkap, harga yang terjangkau, dan lokasi toko yang mudah dijangkau. Saat ini Alfamart telah berkembang pesat dengan lebih dari 17.000 gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan bahkan telah menambah pasar internasional seperti di Filipina. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Calvin Gia Pratama dengan akhiran NIM 024. Baik, pada slide ini sudah ada company profile dari Yomart.
yang mana Yomart adalah jaringan minimarket modern yang beroperasi di bawah naungan PT Geria Pratama Selalu, bagian dari Jogja Group, sebuah kelompok usaha retail nasional yang berpusat di Bandung dan telah berpengalaman mengelola usaha retail sejak tahun 1982. Minimarket ini membuka toko pertamanya pada Agustus 2003 di Ciwastra, Bandung, dan sejak itu berkembang saat hingga memiliki lebih dari 289 gerai yang tersebar di bagian kota dan kabupaten di Jawa Barat, seperti Bandung, Bogor, Cirebon, Garut, dan Tasikmalaya. Dengan mengusung tagline belanja dekat dan hemat, Yomart berkomitmen untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan harga terjangkau dan lokasi toko yang mudah dijangkau. Berikutnya, pada analisis kasus, terdapat deskripsi pekerjaan. Pada perusahaan Indomaret, Alfamart, dan Yomart, kami menginterview narasumber dengan posisi jabatannya sebagai asisten kepala toko pada tiap-tiap perusahaannya. Kemudian, untuk ketiga perusahaan tersebut, unit kerjanya sama-sama operasional. Kemudian, untuk ketiga perusahaan tersebut, ikhtisar tugas jabatannya semuanya sama, yaitu yang pertama melayani pelanggan, yang kedua menerima pembayaran dari pelanggan baik tunai maupun non-tunai, ketiga mengoperasikan mesin kasir, keempat mengecek kesesuaian barang display, kelima menjaga kebersihan dan kerapihan toko, dan keenam melakukan stok opname terhadap seluruh barang yang ada di toko. Selanjutnya, pada slide ini terdapat analisis kasus dalam persyaratan jabatan. Kami mewawancarai 3 orang narasumber dari tiga perusahaan berbeda, yaitu yang pertama Indomaret, yang kedua Alfamart, yang ketiga Yomart. Ketiga perusahaan ini mempunyai posisi jabatan yang sama, yaitu sebagai asisten kepala toko. Selanjutnya, persyaratan jabatan. Untuk persyaratan jabatan Indomart, yang pertama yaitu pendidikan terakhir SMA atau SMK sederajat, yang kedua usia maksimal 25 tahun. Selanjutnya, persyaratan jabatan Alfamart. Yang pertama yaitu pendidikan terakhir SMA atau SMK sederajat, yang kedua belum menikah. Selanjutnya yang terakhir, persyaratan jabatan untuk Yomart. Yang pertama, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat. Kedua, usia maksimal 23 tahun. Ketiga, tidak buta warna. Keempat, tidak memiliki kecacatan fisik. Yang kelima, mampu mengendarai kendaraan. Baik, selanjutnya mengenai lembar kerja job analysis. Kami mewawancarai narasumber dari perusahaan Indomaret dengan posisi jabatan yaitu asisten kepala toko atas nama Andi Supriyana, dengan unit kerja di Gerai Indomaret bagian operasional yang berlokasi di Jalan Sangkuriang, Kecamatan Cimahi Utara. Di bagian A yaitu ada ikhtisar tugas jabatan beliau. Tugas utama beliau yaitu membantu kepala toko dalam menjalankan operasional toko, terus menjalankan pengawasan kepada karyawan, melakukan pengelolaan stok, juga melayani pelanggan untuk mencapai penjualan dan menjaga standar operasional sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya di bagian B ada struktur organisasi. Di posisi jabatan asisten kepala toko mempunyai atasan yaitu kepala toko dan membawahi kreu store, pramuniaga, dan kreu kasir. Mengenai input struktur organisasi di internal ada arahan kepala toko, terus jadwal kerja dari supervisor, juga ada informasi promosi dari manajemen pusat, juga melakukan stok data dari kreu store, juga ada informasi shift dari kepala toko, dan juga input eksternal yaitu barang kiriman dari distributor, terus komplain dan permintaan dari pelanggan, melakukan kegiatan promosi dari pusat atau mitra kerjasama, dan juga menerima informasi supplier perusahaan. Terus di bagian output internal ada laporan stok barang harian, laporan kepada kepala toko, menerima informasi kondisi toko memberikan informasi kondisi toko kepada kepala toko,
juga berkoordinasi dengan kasir atau pramuniaga. Terus di bagian output eksternal, yaitu ada pelayanan kepada pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan terkait produk. Juga yang terakhir, menyampaikan promosi penawaran kepada pelanggan. Terus bagian C mengenai persyaratan jabatan untuk asisten kepala toko, yaitu minimal pendidikan formal, yaitu SMA atau sederajat, dan untuk pendidikan non formalnya tidak ada, dan untuk pengalaman dan keahlian tidak memerlukan pengalaman juga keahlian untuk di jabatan ini. Kemudian di bagian D, nature and scope sebagai acuan dasar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemegang posisi jabatan, yaitu yang pertama ada SOP, juga ada panduan pelayanan pelanggan, dan juga ada mengenai jadwal kerja untuk posisi jabatan tersebut. Terus yang kedua ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Di bagian A, mengenai kesalahan potensial yang mungkin terjadi dalam menjalankan aktivitas pada posisi ini. Yang pertama ada jenis kesalahan harga di rak dan sistem yang mengakibatkan komplain pelanggan dan turunnya kepercayaan terhadap gerai tersebut. Dan untuk mengetahui kesalahan tersebut, yaitu mencek laba harga di rak dan membandingkannya dengan harga di sistem. Dan yang kedua, kesalahan potensialnya yaitu ada komputer error atau sistem toko bermasalah yang berakibat kesalahan harga pada saat transaksi, yang mana kesalahan tersebut bisa ditelusuri atau bisa dilacak dengan adanya layar tidak responsif, kemudian adanya data hilang atau printer yang tidak berjalan. Kemudian jenis kesalahan yang ketiga, kesalahan potensial, yaitu kehilangan barang yang berakibat kerugian finansial toko, dan kesalahan tersebut diketahui dari memeriksa CCTV yang ada di toko tersebut. Kemudian di bagian B mengenai masalah dan pembuatan keputusan, itu ada masalah-masalah pekerjaan yang sering dihadapi pemegang posisi dan apa proses penyelesaiannya. Yang pertama, masalah yang lazim ditemui di toko tersebut yaitu barang tidak tersedia, yang mana proses pengambilan keputusannya yaitu berkoordinasi dengan kepala toko, yang menjadi acuan untuk pengambilan keputusan tersebut yaitu melihat panduan stok minimal. Kemudian di bagian C mengenai keputusan paling sulit dalam posisi ini yaitu menentukan prioritas kerja saat toko penuh atau banyak pelanggan. Dan di bagian D, keputusan penting pemegang posisi tanpa harus mendapat persetujuan atasan langsung maupun atasan tak langsungnya, yaitu menegur karyawan secara langsung dengan lisan, yang mana untuk pelanggaran ringan seperti tidak memakai seragam lengkap atau tidak menyapa pelanggan atau karyawan tidak menjaga kebersihan di gerai toko. Selanjutnya ada bagian E, urutan dan penjelasan rincian tugas dari pekerjaan jabatan ini. Yang pertama, melayani pelanggan dan menjaga kasir. Ini kasih persentasenya 100%. Pekerjaannya rutin, pekerjaan harus diselesaikan iya. Pertanyaan 1 iya, pertanyaan 2 iya, pertanyaan 3 iya, pertanyaan 4 iya, pertanyaan 5 iya, pertanyaan 6 tidak, pertanyaan 7 tidak, pertanyaan 8 iya, pertanyaan 9 iya. Mesin yang digunakan adalah mesin kasir dan barcode scanner. Yang kedua itu menata dan mengecek stok barang di rak dan gudang. Ini kasih presentasinya 50%. Kerjaannya kegiatan sesekali atau mingguan. Pertanyaan 1 iya, pernyataan 2 iya, pernyataan 3 iya, pertanyaan 4 iya, pernyataan 5 tidak, pernyataan 5 tidak, pertanyaan 6 tidak, pernyataan 8 iya, pernyataan 9 iya. Mesin yang peralatan yang digunakan adalah rak dan scanner dan hand pallet.
Pertanyaan ketiga adalah menjaga kebersihan di area toko, indikasi persentasenya 100%. Indikatornya itu adalah pekerjaan rutin. Pernyataan 1 iya, pernyataan 2 iya, pernyataan 3 tidak, pernyataan 4 iya, pernyataan 5 tidak, pernyataan 6 tidak, pernyataan 7 tidak, pernyataan 8 iya, pernyataan 9 iya. Peralatannya adalah peralatan kebersihan. Untuk yang keempat adalah stock of name, indikasi presentasinya 25%. Kegiatannya dilakukan sekali atau mingguan. Untuk pertanyaan 1 iya, pertanyaan 2 iya, pernyataan 3 iya, pernyataan 4 iya, pernyataan 5 iya, pernyataan 6 tidak, pernyataan 7 tidak, pernyataan 8 iya, pernyataan 9 iya. Dan peralatan yang digunakan adalah form, stock of name, dan juga komputer. Baik, di sini sudah ada lembar kerja job analisis dari Indomaret untuk kebutuhan fungsional atau faktor fisik. Mungkin yang pertama itu ada angkat berat yang mana lebih dari 45 kg itu sesekali saja. Lalu yang sedang seperti 15 sampai 45 kg dan juga mungkin kurang dari 15 kg itu sering. Lalu untuk penggunaan jari seperti mengetik itu terus menerus, dan juga penggunaan dua belah tangan itu juga terus menerus. Lalu duduk dalam jangka waktu lama itu sering. Berlari mungkin itu hanya sesekali. Berjalan, berdiri itu terus menerus, dan lalu berlutut itu sering, karena untuk melihat dan mengecek display. Lalu memanjat itu sesekali saja mungkin kalau dibutuhkan. Lalu mengoperasikan alat-alat itu terus menerus. Mengendarai kendaraan mungkin sesekali saja, ataupun karena ada paksaan seperti delivery. Mungkin kalau misalkan ada karyawan mungkin dari crew store-nya yang tidak hadir ataupun sedang sibuk mengerjakan sesuatu, mungkin di situ baru menggunakan kendaraan. Lalu kebutuhan visual minimal, kebutuhan visual rutin, kebutuhan visual akut. Mohon maaf, untuk kebutuhan visual minimal dan rutin itu di terus menerus. Lalu persepsi kedalaman itu sering kali. Lalu kemampuan membedakan warna dasar itu sering juga. Kemampuan membedakan gradasi warna itu terus menerus. Lalu kemampuan mencium bau, kemampuan mendengar minimal, contohnya seperti suara-suara keras itu sering kali ya. Lalu kemampuan pendengaran rutin seperti pembicaraan, penggunaan telepon dan lain-lain itu terus menerus. Lalu untuk faktor lingkungannya, di luar ruangan mungkin sesekali karena harus menjaga gerainya dan melakukan pengecekan juga. Terus lalu kondisi panas berlebih mungkin karena ruangannya ber-AC itu sesekali saja mungkin ya, kalau misalkan memang ada kendala dari AC-nya. Kondisi dingin berlebih mungkin sesekali. Udara kering itu terus menerus, ruangan ber-AC sesekali. Suara bising berlebih sesekali. Lingkungan berdebu sesekali. Udara tak sedap, gas atau lingkungan berasap sesekali. Lalu lingkungan dengan peralatan listrik sesekali, seringkali. Bekerja di sekitar mesin seringkali. Lalu bekerja dengan instrumen yang tajam itu mungkin sesekali.
bekerja sendirian juga mungkin sesekali saja kalau misalkan emang rekan kerjanya sedang off ataupun telat hadir, lalu bekerja berdekatan dengan orang lain itu terus-menerus. Berikutnya, pada lembar kerja job analisis, kami melingkari nomor 4, yaitu mengaplikasikan prinsip sistem rasional untuk memecahkan masalah praktis dan berhadapan dengan berbagai variasi variabel dalam situasi di mana terdapat sedikit sekali standar yang ada, menginterpretasikan berbagai macam instruksi yang dilanjutkan dengan bentuk tertulis, lisan, diagram, atau jadwal. Kemudian, pada poin H, yaitu fungsi komunikasi esensial yang dipersyaratkan, kami melingkari nomor 4, yaitu ekspresi pada level komunikasi secara verbal dengan klien pelanggan dan orang lain untuk menyediakan informasi dasar, mampu berkomunikasi melalui telepon, memiliki kemampuan dalam menjelaskan kebijakan yang bersifat rutin. Kemudian, pada poin I, yaitu perjalanan yang dipersyaratkan, kami melingkari nomor 1, yaitu tidak membutuhkan perjalanan. Nah, ketiga nomor yang kami lingkari sudah sesuai dengan tugas dari perusahaan Indomaret. Selanjutnya di sini terdapat lembar kerja job analysis. Kami mewawancarai narasumber dari perusahaan Alfamart dengan posisi jabatan sebagai asisten kepala toko atas nama Raffi Surya Nugraha, unit kerja di Gerai Alfamart, bagian operasional, lokasi di Jalan Citerep 2. Untuk ikhtisar, tugas jabatan sebagai asisten kepala toko yaitu melaksanakan tugas operasional harian seperti penataan dan pengecekan barang, pengecekan dan pelaporan stop of name atau SO, mengelola serah terima barang dari vendor atau delivery, serta membantu operasional kasir dalam pelayanan pelanggan. Selanjutnya di sini terdapat struktur organisasi. Untuk asisten kepala toko memiliki atasan yaitu kepala toko dan memiliki bawahan yaitu yang pertama crew store, yang kedua pramuniaga, dan ketiga kasir. Di sini terdapat input internal maupun eksternal. Untuk input internal yaitu yang pertama SOP operasional toko, yang kedua arahan kepala toko, dan yang ketiga laporan dari crew store. Selanjutnya input eksternal, yang pertama barang dari vendor, dan yang kedua laporan hasil audit toko. Di sini terdapat juga output internal maupun eksternal. Untuk output internal yang pertama laporan SO harian, yang kedua pengarahan kepada kepala toko, dan yang ketiga rekap display dan kerapihan toko, yang keempat informasi keuangan harian ke kepala toko. Untuk output eksternal, yang pertama berita acara harian serah terima barang, dan yang kedua informasi layanan kepada pelanggan. Selanjutnya di sini terdapat persyaratan jabatan untuk Alfamart. Pendidikan formal, SMA atau SMK sederajat, pendidikan non-formal tidak diperlukan, pengalaman tidak diperlukan, dan keahlian untuk jabatan ini tidak diperlukan. Selanjutnya nature and scope. Dasar atau acuan informasi awal penggaya kerja untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab pemegang posisi ini adalah sesuai SOP atau Standard Operational Procedure, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Kesalahan potensial yang mungkin terjadi dalam menjalankan aktivitas pada posisi ini adalah yang pertama, jenis kesalahan SO atau Stock of Name tidak sesuai. Akibat kesalahannya yaitu SP1 sampai SP3. Cara untuk mengetahui, menelusuri atau memperbaiki yaitu cek ulang sistem hasil SO, timbang ulang, koordinasi OTP atasan manajer. Selanjutnya yang kedua, jenis kesalahannya tidak rapi atau salah posisi. Akibat kesalahannya yaitu mengganggu aktivitas staf dan SP. Cara mengetahui, menelusuri atau memperbaikinya yaitu pemetaan ulang dan evaluasi planograman. Jenis kesalahan yang ketiga yaitu minus uang kasir. Akibat kesalahannya laporan keuangan tidak sesuai dan dibayar oleh sendiri.
Selanjutnya, cara mengetahui, menelusuri atau memperbaikinya yaitu audit kasir, evaluasi bersama SPO dan kasir. Selanjutnya di bagian E, yaitu ada rincian tugas jabatan. Sebagai asisten kepala toko, rincian tugas jabatan yang pertama yaitu melakukan pengecekan dan pengawasan stok of name. Dan yang kedua yaitu melakukan pengecekan dan penataan display barang, dan yang ketiga yaitu menerima dan mencocokkan barang untuk serah terima delivery, dan yang terakhir yaitu menjaga kasir. Dari keempat ini, melakukan pengecekan dan pengawasan stock of name dan juga pekerjaan pengecekan penataan display barang memiliki persentase dari total waktu yang umumnya digunakan yaitu 100%. Dan pekerjaan menerima dan mencocokkan barang masuk juga menjaga kasir itu memiliki persentase 50%. Lalu selanjutnya, kedua pekerjaan ini melakukan pengecekan dan pengawasan stok dan juga penataan display itu pekerjaan yang rutin dilakukan. Dan untuk SO mencocokkan barang masuk dan juga menjaga kasir itu sesekali dilakukan atau dilakukan seminggu sekali. Dan keempat pekerjaan ini adalah pekerjaan yang harus diselesaikan. Juga keempat pekerjaan ini memang diposisikan untuk pemegang jabatan sebagai asisten kepala toko. Dan keempat pekerjaan ini juga muncul sebagai hal utama dari fungsi jabatan. Dan juga dari keempat pekerjaan ini, terkecuali menjaga kasir, tidak harus memiliki keahlian yang khusus. Dan untuk menjaga kasir itu harus memiliki keahlian yang khusus. Dan selanjutnya dari keempat pekerjaan ini, terkecuali menjaga kasir itu harus mempunyai pelatihan khusus. Dan selanjutnya, keempat pekerjaan ini tidak membutuhkan lisensi atau surat izin tertentu. Dan keempat pekerjaan ini juga memiliki konsekuensi jika pekerjaan ini tidak diselesaikan. Dan keempat pekerjaan ini juga dipegang oleh pemegang jabatan dari posisi ini sebelum asisten tersebut. Juga untuk pekerjaan pertama yaitu pengecekan dan pengawasan stok, ada alat bantu yaitu mesin komputer. Dan untuk pekerjaan kedua yaitu untuk pengecekan dan penataan display tidak memiliki alat bantu atau peralatan khusus. Dan untuk pekerjaan ketiga yaitu menerima dan mencocokkan barang masuk, itu ada peralatan khusus yaitu mesin komputer sama. Yang keempat yaitu pekerjaan menjaga kasir juga ada peralatan khusus yaitu mesin kasir dan komputer. Selanjutnya ada bagian F, fungsi esensial yang dibutuhkan serta faktor lingkungan. Yang pertama, kebutuhan fungsional atau faktor fisik. Pertama, angkat berat dan lebih dari 45 kg sekali, angkat sedang 15-45 kg sering kali, mengangkat barang kurang dari 15 kg terus menerus, penggunaan jari contoh mengetik sering kali, penggunaan dua belah tangan terus menerus, duduk dalam waktu lama sering kali, berlari sekali, berjalan kaki sering kali, berdiri terus menerus, berlutut sekali, memanjat sekali, mengoperasikan alat terus menerus, mengendarai kendaraan sesekali, kebutuhan visual minimal sering kali, kebutuhan visual rutin terus menerus, kebutuhan visual akut tidak ada, persepsi kedalaman sering kali, kemampuan membedakan warna dasar sering kali, kemampuan membedakan gradasi warna sering kali, kemampuan untuk mencium bau sesekali, kemampuan mendengar minimal contoh suara-suara keras sesekali, kemampuan mendengar rutin pembicaraan, penggunaan telepon dan lain-lain, itu sering kali.
Selanjutnya faktor lingkungan di dalam ruangan terus-menerus, juga ruangan sekali, kondisi panas berlebih sesekali, kondisi dingin berlebih sesekali, udara yang kering sesekali, ruangan ber-AC terus-menerus, suara bising berlebih sesekali, lingkungan berdebu sesekali, udara tak sedap, gas atau lingkungan berasap sesekali, di lingkungan dengan bahan kimia tidak ada, di dalam manusia, cairan tubuh atau organ tidak ada, lingkungan biomedis tidak ada, lingkungan berradiasi tidak ada, lingkungan dengan peralatan listrik seringkali, bekerja di sekitar mesin seringkali, bekerja dengan instrumen yang tajam sesekali, bekerja sendirian sesekali, bekerja berdekatan dengan orang lain terus-menerus. Baik, di sini sudah ada lembar kerja job analysis dari Alfamart. Untuk poin G-nya yaitu fungsi kognitif yang esensial, yang mana yang dilingkarinya itu adalah nomor 4, mengaplikasikan prinsip sistem rasional untuk memecahkan masalah praktis dan berhadapan dengan berbagai variasi variabel dalam situasi di mana terdapat sedikit sekali standar yang ada, menginterpretasikan berbagai macam instruksi yang dilanjutkan dengan bentuk tertulis, lisan, diagram, ataupun jadwal. Lalu untuk poin H-nya yaitu fungsi komunikasi esensial yang dipersyaratkan, yang dilingkarinya juga sama, nomor 4, ekspresi pada level komunikasi secara verbal dengan klien atau pelanggan dan orang lain untuk menyediakan informasi dasar, mampu berkomunikasi melalui telepon, memiliki kemampuan dalam menjelaskan kebijakan yang bersifat rutin. Lalu untuk poin I-nya, perjalanan yang dipersyaratkan, yang dilingkarinya itu adalah nomor 1, yaitu tidak membutuhkan perjalanan. Berikutnya adalah lembar kerja job analisis pada perusahaan Yomart. Pada narasumber yang kami wawancarai memegang posisi jabatan asisten kepala toko. Nama Sasti Windiarsi, unit kerja Gerai Yomart, bagian operasional. Lokasi Jalan Warung Contong nomor 58, Setia Manah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ikhtisar tugas jabatannya yaitu membantu kepala toko dalam menjalankan operasional toko, pengawasan karyawan, pengelolaan stok, dan pelayanan pelanggan guna mencapai target penjualan dan menjaga standar operasional toko sesuai kebijakan. Kemudian, pada struktur organisasinya, asisten kepala toko memiliki atasan yaitu kepala toko, kemudian memiliki bawahan kru store, sales group, dan kru kasir. Untuk input internalnya, yaitu yang pertama arahan kepala toko, jadwal kerja dari supervisor, informasi promosi dari manajemen pusat, data stok dari kru store, informasi shift dari kepala toko, dan input eksternalnya yaitu barang kiriman dari distributor, komplain dan permintaan dari pelanggan, kegiatan promosi dari pusat atau mitra kerja, sama, dan informasi supplier. Kemudian output internalnya yaitu laporan stok barang harian, pelaporan kepada kepala toko, informasi kondisi toko ke kepala toko, dan koordinasi dengan kru kasir atau pramuniaga. Lalu output eksternalnya yaitu pelayanan kepada pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan terkait produk, dan menyampaikan promosi atau penawaran ke pelanggan. Kemudian terdapat persyaratan jabatannya. Pendidikan formalnya yaitu SMA atau SMK sederajat. Untuk pendidikan non-formal tidak diperlukan, pengalaman tidak diperlukan, keahlian untuk jabatan ini juga tidak diperlukan. Kemudian ada natur dan skop. Yang pertama, dasar atau acuan informasi awal penggerak kerja untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab pemegang posisi adalah SOP. Yang kedua, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Jenis kesalahan yang pertama yaitu salah input harga saat transaksi di kasir. Akibat kesalahannya, overcharge atau undercharge pelanggan dan kerugian finansial. Cara mengetahui, menelusuri, dan memperbaikinya yaitu bandingkan struk dengan harga di rak, koreksi transaksi, dan laporan ke supervisor, kemudian catat di log kasir. Yang kedua, tidak mengganti label harga saat ada promo. Akibat kesalahannya, pelanggan membayar lebih mahal, potensi keluhan pelanggan.
Cara mengetahui, menelusuri, atau memperbaikinya yaitu rutin cek display promosi, periksa tanggal aktif promo, update label harga sesuai panduan promosi. Yang ketiga, salah penempatan produk di rak atau misplacing. Akibat kesalahannya yaitu pelanggan bingung, kesulitan mencari produk, potensi kehilangan penjualan. Cara mengetahui, menelusuri, atau memperbaikinya yaitu lakukan pengecekan rak harian, sesuaikan layout dengan planogram toko, perbaiki segera saat ditemukan kesalahan. Yang terakhir, terlambat membuka atau menutup toko sesuai SOP. Akibat dari kesalahannya, gangguan operasional, sanksi disiplin. Cara mengetahui, menelusuri, atau memperbaikinya yaitu cek jadwal kerja, pastikan absensi sesuai jam, komunikasikan keterlambatan kepada kepala toko. Selanjutnya, pada slide ini terdapat lembar kerja job analysis pada perusahaan Yomart. Di sini terdapat tabel masalah yang wajib ditemui. Selanjutnya, proses pengambilan keputusannya bagaimana, dasar atau panduan pengambilan keputusannya bagaimana. Masalah yang wajib ditemui yang pertama yaitu pelanggan komplain karena harga tidak sesuai dengan label. Misalnya, belum diperbarui saat ada promo. Proses pengambilan keputusannya, klarifikasi harga di sistem kasir, sampaikan dengan sopan kepada pelanggan, lapor ke kepala toko bila perlu. Dasar atau panduan pengambilan keputusannya, panduan promosi dan pricing, etika pelayanan pelanggan. Masalah yang wajib ditemui kedua yaitu salah input saat transaksi di kasir. Proses pengambilan keputusannya, batalkan transaksi, input ulang dengan benar, minta izin pada pelanggan, lapor ke supervisor jika terjadi kesalahan lebih dari sekali. Dasar atau panduan pengambilan keputusannya, SOP operasional kasir, dan panduan refund. Selanjutnya, masalah yang lagi ditemui yang ketiga yaitu mesin kasir error atau sistem offline. Proses pengambilan keputusannya, segera hubungi teknisi toko atau kepala toko bila mendesak, lakukan transaksi manual dan catat secara tertib. Dasar atau panduan pengambilan keputusannya, prosedur darurat dan manual penjualan online. Selanjutnya, masalah yang wajib ditemui yang keempat, terjadi kehilangan barang, dicuri atau pencurian. Proses pengambilan keputusannya, catat kejadian, laporkan ke kepala toko dan security, jangan konfrontasi langsung terhadap pelanggan. Dasar atau panduan pengambilan keputusannya, prosedur keamanan toko dan etika pelayanan pelanggan. Selanjutnya di sini terdapat keputusan paling sulit dalam posisi ini adalah yang pertama menentukan prioritas antara melayani pelanggan atau merapikan rak saat toko ramai. Yang kedua memutuskan kapan harus eskalasi masalah ke atasan atau menyelesaikannya sendiri. Selanjutnya di sini terdapat pertanyaan keputusan penting memegang posisi tanpa harus mendapat persetujuan atasan langsung maupun atasan tak langsungnya. Yang pertama, menegur karyawan langsung secara lisan. Yang kedua, untuk pelanggaran ringan seperti tidak memakai seragam lengkap, tidak menyapa pelanggan, atau tidak menjaga kebersihan. Yang ketiga, menangani komplain kecil dari pelanggan. Yang keempat, misalnya label harga tidak sesuai, struk tidak keluar, pelayanan lambat. Yang kelima, asisten bisa memberi solusi cepat seperti mengganti label, minta maaf secara resmi, atau memberi penjelasan. Selanjutnya, di sini terdapat juga tabel rincian tugas jabatan. Kami meminta narasumber dari perusahaan Yomart untuk mengurutkan dan menjelaskan rincian tugas dan pekerjaan dari asisten kepala toko ini. Urutkan dari pekerjaan yang paling penting sampai dengan yang kurang penting. Di sini terdapat 3 pekerjaan yaitu administrasi, pengecekan barang, dan controlling. Selanjutnya, kita memberikan juga pertanyaan terkait dari rincian tugas dan pekerjaan dari asisten kepala toko ini. Yang pertama yaitu indikasikan persentase dari total waktu yang umumnya digunakan pada pekerjaan untuk pekerjaan administrasi yaitu sebesar 50%, untuk pengecekan barang 50%, dan untuk controlling 100%. Selanjutnya, untuk pekerjaan administrasi dilakukan secara rutin, pengecekan barang juga rutin, dan controlling juga dilakukan secara rutin. Selanjutnya, apakah pekerjaan ini harus diselesaikan? Untuk ketiga pekerjaan tersebut harus diselesaikan.
Selanjutnya, pada saat ini pemegang jabatan ini adalah anggota atau staf yang memang diposisikan pada jabatan ini ketika pekerjaan tersebut ya. Apakah jika pekerjaan ini ditiadakan secara umum akan merubah pekerjaan dari jabatan ini? Jawaban dari ketiga pekerjaan tersebut ya. Selanjutnya, apakah pekerjaan ini muncul sebagai hal utama dari fungsi jabatan ini? Jawaban dari tiga pekerjaan tersebut ya. Selanjutnya, apakah pekerjaan ini muncul sebagai hal utama dari fungsi jabatan ini? Ketiga pekerjaan tersebut ya, karena pekerjaan tersebut muncul sebagai hal utama dari fungsi jabatan ini. Selanjutnya, apakah ada keahlian khusus atau keputusan khusus dibutuhkan? Untuk administrasi dibutuhkan keahlian dan keputusan khusus. Sementara untuk pengecekan barang dan controlling tidak diperlukan keahlian khusus. Selanjutnya, apakah pelatihan dan atau pendidikan khusus diperlukan untuk pekerjaan ini? Untuk pekerjaan administrasi memerlukan pelatihan dan pendidikan khusus, sementara untuk pengecekan barang dan controlling tidak memerlukan pelatihan dan pendidikan khusus. Selanjutnya, apakah untuk melakukan pekerjaan ini dibutuhkan lisensi atau surat izin terkait tertentu? Ketiga pekerjaan tersebut tidak membutuhkan lisensi atau surat izin. Selanjutnya, apakah ada konsekuensi yang signifikan jika pekerjaan ini tidak selesai? Ketiga pekerjaan tersebut ada konsekuensi jika pekerjaan tersebut tidak selesai. Apakah jabatan sebelumnya atau atasan rekan kerja dari posisi ini melakukan pekerjaan ini? Ya, ketiga pekerjaan tersebut sebelumnya atasan atau pekerja posisi ini melakukan pekerjaan ini. Untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut, apakah dalam menyelesaikan pekerjaan dibutuhkan peralatan atau perlengkapan atau kendaraan? Untuk administrasi diperlukan alat komputer, pengecekan barang juga komputer, sementara untuk controlling tidak diperlukan peralatan, perlengkapan, atau kendaraan khusus. Selanjutnya di bagian F, yaitu fungsi esensial yang dibutuhkan dari pemegang jabatan asisten toko di gerai Yomart. Yang pertama, kebutuhan fungsional, faktor fisik, angkat berat di atas 45 kg sekali, angkat sedang 15-45 kg sesekali, terus mengangkat barang di bawah 15 kg seringkali, penggunaan jari seperti untuk mengetik seringkali, penggunaan dua belah tangan seringkali, duduk dalam jangka waktu panjang seringkali, berlari sekali, berjalan kaki seringkali, berdiri seringkali, berlutut sesekali, memanja sesekali, mengoperasikan alat-alat sesekali, mengendarai kendaraan sesekali, kebutuhan visual minimal seringkali, kebutuhan visual rutin terus-menerus, persepsi kedalaman seringkali, kemampuan membedakan warna dasar seringkali, kemampuan membedakan gradasi warna sesekali, kemampuan untuk mencium bau sesekali, kemampuan mendengar minimal sesekali. Dan untuk faktor lingkungannya yaitu di dalam ruangan terus-menerus, di luar ruangan sesekali, kondisi panas berlebih sesekali, kondisi dingin berlebih sesekali, udara yang kering sesekali, ruangan ber-AC terus-menerus, suara bising berlebih sesekali, lingkungan berdebu sesekali, udara tak sedap, gas atau lingkungan berasap sesekali. Terus selanjutnya lingkungan dengan peralatan listrik seringkali, bekerja di sekitar mesin seringkali, bekerja dengan instrumen yang tajam, sering sesekali, bekerja sendirian sesekali, juga yang terakhir bekerja berdekatan dengan orang lain terus-menerus. Selanjutnya bagian G, fungsi kognitif yang esensial.
lingkari angka untuk level yang paling tinggi yang ada pada bagian E. Narasumber melingkari pada nomor 4, mengaplikasikan prinsip sistem rasional untuk memecahkan masalah praktis dan berhadapan dengan berbagai variasi variabel dalam situasi di mana terdapat sedikit sekali standar yang ada, menginterpretasikan berbagai macam instruksi yang dilanjutkan dengan bentuk tertulis, lisan, diagram, ataupun jadwal. Selanjutnya bagian H, fungsi komunikasi esensial yang dipersyaratkan. Narasumber melingkari pada nomor 4, yaitu ekspresi pada level komunikasi secara verbal dengan klien atau pelanggan dan orang lain untuk menyediakan informasi dasar, mampu berkomunikasi melalui telepon, memiliki kemampuan dalam menjelaskan kebijakan yang bersifat rutin. Selanjutnya bagian I, perjalanan yang dipersyaratkan. Narasumber melingkari nomor 1, yaitu tidak membutuhkan persyaratan dan membutuhkan perjalanan. Baik, di sini sudah ada perbandingan jawab analisis, di mana pada poin pertamanya yaitu ikhtisar tugas jabatan, Indomaret dan Yomart bertugas membantu kepala toko dalam hal operasional, pengawasan karyawan, pengelolaan stok, dan pelayanan pelanggan. Lalu untuk Alfamart, fokus pada kegiatan harian seperti penataan, pengecekan barang, SO atau stok opnam, serah terima barang, dan membantu operasional kasir. Lalu untuk poin yang kedua itu persyaratan jabatan. Untuk persyaratannya untuk Indomaret, Alfamart, Yomart itu untuk pendidikannya sama, yaitu SMA atau SMK sederajat. Lalu untuk poin ketiga yaitu struktur organisasi dan output. Ketiga, lembar kerja menunjukkan posisi asisten kepala toko, berada langsung di bawah kepala toko dan bekerja sama dengan kru kasir dan pramuniaga. Input dan output utama melibatkan SOP, laporan stok, dan pelayanan pelanggan. Lalu untuk poin yang keempat itu permasalahan dan pengambilan keputusan. Untuk kesamaan umumnya berkaitan dengan kesalahan input harga, keluhan pelanggan, kesalahan SO, dan rak yang tidak rapi. Alfamart secara eksplisit menyebutkan audit dan pengelolaan selisih stok sebagai tantangan terbesar. Untuk Indomaret dan Yomart juga memberikan perhatian pada pelayanan pelanggan dan kebersihan area toko. Lalu untuk poin yang kelima, ada rincian tugas dan waktu. Untuk tugas utamanya, pelayanan pelanggan dan kasir. Untuk Indomaret dan Yomart itu 100%. Lalu untuk Alfamart di angka 50% atau sekunder. Lalu penataan dan pengecekan barang untuk Indomaret dan Yomart di 50% dan untuk Alfamart itu di 100%. Lalu ada stok opnam untuk Indomaret sebesar 25%, Alfamart 100%, dan Yomart 50%. Lalu untuk kebersihan, Indomaret itu di angka 100%, Alfamart itu tidak disebut, dan juga Yomart juga sama, tidak disebutkan. Lalu untuk poin yang keenam, lingkungan kerja dan kebutuhan fungsional. Semua jabatan bekerja di dalam ruangan, berdiri lama, berjalan kaki, dan menggunakan tangan. Yomart dan Indomaret menyebutkan pengoperasian alat kasir dan komputer, sementara Alfamart juga menekankan pada lifting dan pengelolaan barang. Selanjutnya, kesimpulan. Presentasi ini membahas pentingnya perencanaan tenaga kerja yang didukung oleh analisis jabatan. Fokusnya adalah pada 3 perusahaan retail besar, yaitu Indomart, Alfamart, dan Yomart. Ketiganya memiliki struktur kerja dan tugas asisten kepala toko yang hampir sama, seperti melayani pelanggan, mengecek barang, mengelola stok, dan menangani kasir. Namun ada perbedaan dalam proses rekrutmen dan penekanan tugas harian di masing-masing perusahaan. Yomart menetapkan syarat fisik yang lebih ketat bagi calon karyawan,
Selanjutnya, Alfamart lebih menekankan pada pelaporan dan pengelolaan stok, sementara Indomart mencoba menyeimbangkan antara pelayanan dan pengawasan operasional toko. Dari pembahasan presentasi kali ini terlihat bahwa analisis jabatan sangat penting dalam menyusun perencanaan tenaga kerja yang tepat dengan memahami isi dan tanggung jawab tiap jabatan. Perusahaan bisa lebih efisien dalam merekrut, melatih, dan menempatkan sumber daya manusia sehingga tujuan bisnis bisa tercapai dengan Ini kami menampilkan dokumentasi kegiatan wawancara yang telah kami lakukan bersama beberapa narasumber dari berbagai perusahaan retail. Di sini ada foto di sebelah paling kiri merupakan momen saat kami mewawancara narasumber dari retail Yomart. Dan di bagian tengah juga ada foto yang merupakan momen saat kami mewawancarai narasumber dari bagian retail Indomaret. Dan juga foto paling kanan yang memperlihatkan kami bersama narasumber dari retail Alfamart. Seluruh wawancara ini semoga menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kami dalam memahami mengenai job analis perencanaan tenaga kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun penulisan dalam PowerPoint. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.